Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara yang terkasih, tidak terhitung banyaknya kita membuat kesalahan-kesalahan yang fatal dalam hidup yang kita jalani ini, karena kita melakukan apa yang diperintahkan oleh pikiran kita, padahal kita tahu bahwa hal itu negatif, bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab tindakan kita adalah buah dan hasil dari sesuatu yang kita pikirkan. Karena itu saudara, dalam aspek tindakan ini pun penting sekali bagi kita untuk memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan sebagai pengendali penuh setiap tindakan kita. Dengan kekuatan sendiri sulit bagi kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sebab tubuh dan tabiat dosa cenderung menarik kita untuk melakukan tindakan yang semata-mata memuaskan keinginan daging. Galatia 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan ingatkan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tapi bila kita mau tunduk kepada Roh Kudus, maka kita akan dipimpin olehnya kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yang selaras, seirama, seiras dengan pikirannya Tuhan, dengan perasaannya Tuhan dan hati Tuhan. Yohanes 16 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara yang terkasih, hidup Kristiani bukanlah soal apakah kita mampu atau tidak, melainkan apakah kita mau atau tidak. Karena kalau kita mau, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Artinya, selama kita mau, kita siap melakukan firman Tuhan, maka Kristus melalui Roh Kudus akan mampukan kita, akan menguatkan kita, akan menyempurnakan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman Kristiani kita. Dan itu merupakan harga mati saudara, tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat dikompromi. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, jadi inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Karena itu ingatlah saudara, kita dapat hidup dalam kekudusan jika kita mau menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Engkau Allah yang telah memanggil kami untuk hidup dalam kekudusan. Bukan sesuatu yang mudah bagi kami, tetapi Tuhan ajar supaya kami menyerahkan hidup kami ke dalam kendalinya Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, kami pikirkan, semuanya dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami yakin dan percaya kami dapat hidup dalam kekudusan ketika kami menyerahkan kendali hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan panggil kami untuk hidup dalam kebenaran Allah, hidup dalam kekudusan, karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu melakukan setiap janji-Mu, dan Engkau selalu membuktikan bahwa tidak ada janji Tuhan yang tidak Engkau tepati. Hari ini Roh Kudus memampukan kami, menguatkan kami, menyempurnakan kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Ini hidup kami, lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.